di YouTube channel Amanah Budaya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Siap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan semua dalam kondisi sehat dengan vitalitas dan energi yang sudah terkumpul di dalam tubuh kita. Artinya vitalitas kesehatan. Mudah-mudahan kita bisa menjalani kegiatan dari pagi hingga siang, bahkan sore nanti ya. Begitu banyak agenda acara tentunya ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta, sebagaimana biasa kita nanti akan ada diskusi dan tema kita coba diperlihatkan dulu. Indonesia pada masa demokrasi liberal oleh kelompok satu ya, masih satu ternyata. Ya, kita masih tapi kita sudah dapat 2 bab kok ya oleh kelompok satu ya. Hari ini akan dipresentasikan tentang masa demokrasi liberal. Ya, teman-teman siap untuk kita jangan sampai kosong ya ketika diminta pendapatnya. Zia, miring gambarnya Zia. Ya, jangan sampai kita blank alias kosong ya. Dan hari ini sebagaimana biasa Pak Arief ditemani oleh Haryanti Fauziatul. Halo, selamat pagi semuanya. Zia ya, maksudnya Zia, panggil aja Zia. Zia, apa kabar Zia? Pagi, alhamdulillah baik. Ya, siap untuk diskusi kita hari ini Zia. Maksudnya temenin Pak Arief gitu. Yap, biar nggak kosong. Biar nggak kosong. Ya, nanti Zia bisa ngisi baca puisi atau apa, sekedar ngisi-ngisi materi juga boleh ya. Kalau misalnya ada kekosongan waktu ya, mungkin ada puisi yang tercecer di atas meja dia, sampingnya barangkali, atau apapun ya, teman-teman nanti juga bisa kontak langsung atau menanyakan di live chat ya tentang pertanyaan yang ingin diajukan atau yang ingin disampaikan, kritiknya, sarannya. Betul nggak Zia? Betul banget, kita sangat terbuka dengan pertanyaan. Iya. Kelompok kita sekarang hari ini Zia adalah kelompok 1. Temanya adalah Indonesia pada masa liberal. Sangat menarik. Menarik ya. Harus menarik, pokoknya semua yang dikaji dalam sejarah itu harus menarik. Karena itu memberikan inspirasi, masa lalu memberikan pelajaran. Benar nggak Zia, masa lalu memberikan pelajaran? Betul ya Zia ya? Ya, walaupun menyakitkan. Waduh, ini curhat apa gimana ini? Biasanya gitu Pak, masa lalu itu biasanya menyakitkan. Tapi seperti obat penyembuh. Oh, aduh. Zia ini kayaknya lagi curhat kayaknya. Ya Zia, ini kamu pengen curhat? Aduh, kamu sebagai wanita juga harus kuat, bukan hanya laki-laki, semua harus kuat. Laki-laki maupun perempuan itu harus kuat. Betul nggak Zia? Jangan cemen. Betul, be independent woman. Iya. Ya gimana kalau kita segera mulai aja, ya? Silakan mungkin diminta kelompoknya untuk mulai Zia, silakan. Silakan, Fadil dan teman-teman, kita memulai presentasinya. Mungkin saya serahkan ke moderator kita hari ini. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinyalakan deh, dinyalakan. Ya, kita nyalakan. Oke. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi sejarah Indonesia tentang Indonesia pada masa liberal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Era demokrasi liberal
tahun 1950 sampai 1959 yang dikenal pula dengan era demokrasi parlementer adalah era ketika Presiden Soekarno memerintah menggunakan Konstitusi Undang-Undang Dasar sementara Republik Indonesia 1950. Periode ini berlangsung dari 17 Agustus 1950 atau sejak pembubaran Republik Indonesia Serikat sampai 5 Juli 1959 atau keluarnya dekret presiden. Pada masa ini terjadi sejumlah peristiwa penting seperti konversi Asia Afrika di Bandung, pemilihan umum pertama di Indonesia dan pemilihan konstituante, serta periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan dengan tidak ada kabinet yang bertahan selama 2 tahun. A. Pergantian kabinet yang cepat. Sistem multipartai pada masa demokrasi liberal menimbulkan persaingan antar golongan. Masing-masing partai hanya mau mencari kemenangan dan popularitas partai dan pendukungnya, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik Indonesia. Ketidakstabilan politik juga diwarnai jatuh bangunnya kabinet karena antara masing-masing partai tidak ada sikap saling percaya. Sebagai bukti dapat dilihat pergantian kabinet dalam waktu yang relatif singkat berikut ini. Kabinet Natsir atau September 1950 sampai Maret 1951. Kabinet Sukiman April 1951 sampai Februari 1952. Kabinet Wilopo April 1952 sampai Juni 1953. Kabinet Ali Sastroamidjojo 1 Juli 1953 sampai Agustus 1955. Kabinet Burhanuddin Harahap Agustus 1955 sampai Maret 1956. Kabinet Ali Sastroamidjojo 2 Maret 1956 sampai Maret 1957. Kabinet Juanda Maret 1957 sampai Juli 1959. B. Hubungan pusat dan daerah. Silih bergantinya kabinet dalam waktu yang relatif singkat menyebabkan ketidakpuasan pemerintahan daerah. Karena pemerintahan pusat sibuk dengan pergantian kabinet, daerah kurang mendapat perhatian. Gunggungan dari daerah ke pusat sering tidak didengarkan. Situasi ini menyebabkan munculnya gejala provinsialisme atau sifat kedaerahan. Gejala provinsialisme akhirnya berkembang ke separatisme atau usaha memisahkan diri dari pusat. Gejala tersebut terwujudkan dalam berbagai macam pemberontakan, APRA, pemberontakan Andi Aziz, LMS, PRRI, dan Permeska. C. Pemilu 1 tahun 1955. Pemilihan umum atau pemilu sudah direncanakan oleh pemerintah, tetapi program ini tidak segera terwujud karena usia kabinet pada waktu itu relatif singkat. Persiapan secara intensif untuk program tersebut tidak dapat dilaksanakan. Pemilu merupakan wujud nyata pelaksanaan demokrasi. Pemilu 1 di Indonesia akhirnya dilaksanakan pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Pemilu 1, pemilu pertama yang diselenggarakan pada tahun 1955 dilaksanakan 2 kali, yaitu pertama pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau parlemen. Kedua, tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Dewan Konstituante atau Dewan Pembentuk Undang-Undang Dasar. Pemilu berjalan lancar dan tertib dan melahirkan 4 partai yang muncul sebagai pemenang dalam pemilu 1955 secara berurut. Itu pertama Partai Nasional Indonesia (PNI), kedua Masyumi, Nahdlatul Ulama atau NU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Sudahkah?
Sudah atau masih ada yang mau Masih Pak, masih Pak. Masih ya? Ya Pak, Silakan. masih, Pak. Kemacetan konstituante. Pemilihan umum tahap 2 pada tanggal 15 Desember 1955 mengantar terbentuknya Dewan Konstituante yang bertugas menyusun Undang-Undang Dasar. Namun antara kurun waktu 1956 sampai 1959, Dewan Konstituante belum berhasil merumuskan Undang-Undang Dasar tersebut. Ketidakberhasilan konstituante menyusun UUD baru dan kehidupan politiknya tidak stabil menimbulkan kekecewaan bagi masyarakat Indonesia. Pada tanggal 22 April 1959, Presiden Soekarno berpidato di depan sidang konstituante yang menganjurkan agar konstituante menetapkan UUD 1945 menjadi UUD Republik Indonesia. Konstituante kemudian mengadakan sidang untuk membahas usulan tersebut dan diadakan pemungutan suara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Pemungutan suara tidak memenuhi quorum. Banyak anggota Dewan Konstituante yang tidak hadir. Kemudian diadakan pemungutan suara yang kedua pada tanggal 2 Juni 1959. Pemungutan suara kedua juga tidak memenuhi quorum. Dengan demikian, terjadi lagi kemacetan dalam konstituante pada tanggal 3 Juni 1959. Para anggota dewan mengadakan reses atau istirahat bersidang. Ternyata reses ini tidak hanya sementara waktu, tetapi untuk selamanya. Arti Dewan Konstituante membubarkan diri. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Untuk menanggulangi hal-hal yang membahayakan negara, Letjen A.H. Nasution selaku Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan larangan bagi semua kegiatan politik terhitung sejak tanggal 3 Juni 1959. Kehidupan politik semakin buruk dan mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Di daerah-daerah terjadi pemberontakan merebut kekuasaan. Partai-partai yang mempunyai kekuasaan tidak mampu menyelesaikan persoalan. Soekarno dan TNI tampil untuk mengatasi krisis yang sedang melanda Indonesia dengan mengeluarkan dekret presiden untuk kembali ke UUD 1945. Pertimbangan dikeluarkan dekret presiden adalah sebagai berikut. 1. Anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari konstituante. 2. Konstituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang. 3. Kemelut dalam konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negara, dan merintangi pembangunan nasional. Oleh karena itu, Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 mengeluarkan keputusan dekret. Keputusan itu dikenal dengan nama Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dekret ini adalah sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituante. 2. Berlakunya UUD 1945. 3. Akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. Isi dekret ini adalah sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituante. 2. Berlakunya UUD 1945. 3. Akan dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sekian dari kelompok kami. Bila ada yang ingin dipertanyakan, silakan. Oke, tepuk tangannya boleh ya. Gimana Zia? Keren ya? Mereka udah presentasi Zia. Oke, keren. Cukup Keren memuaskan. banget dan banyak sekali materi-materi yang sudah dipaparkan dengan sangat baik tentang demokrasi kita. Terutama adalah demokrasi apa Zia tadi? Demokrasi liberal Demokrasi ya? liberal. Yap. Demokrasi liberal di situ, teman-teman, dan juga seluruh sivitas keren sekali ya. Dia mau pertanyaan dari Pak Arief dulu atau kita lempar dulu ya Zia ya, bagusnya. Dari Pak Arief aja langsung. Dari Pak Arief dulu. Baik teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika 21 Jakarta, terutama kelompok 1 nih. Ya, kelompok 1
untuk menyalakan kamera semuanya. Ternyata banyak ya, tadi nggak kelihatan tadi. Aduh, sampai nyetrum ini ya. Mic-nya nyetrum, Mas Bro. Oke. Di sana ada Fadil. Ada siapa aja tadi? Zia? Fadil, Sultan, Abdullah, Sultan ya. nah, Dafa, Hamna sama Lui ya? Lui ya? Betul ya? Lui kayak gimana sih? Pak Arif pengen lihat Lui, coba Lui nyalakan kamera kamu, Lui. Lui Ya, Pak. rajamu. Lui, nggak kelihatan Lui. Ya, Pak. Lui agak majuan lagi nih. Maksudnya diperlihatkan wajahnya gitu. Ya, Pak. Udah, Pak. Tapi ngomongnya kamu pelan banget, Wi udah sarapan belum? Belum, Pak. Udah? Belum? Belum. Kamu belum tuh sarapan? Pak Arif aja udah 2 kali, lihat. Malu, Pak Arif. Zia, kamu udah sarapan belum, Zia? kenapa Pak? Udah sarapan ya? Zia, kalau Zia mau udah kali. Belum lah Pak. Sarapan? Masa belum? Belum. Masya Allah, nggak mungkin banget. Ya Allah Pak, pagi-pagi bangun udah pembinaan pagi Pak. Ya, pembinaan pagi kan bisa sambil colek-colek dikit gitu sarapan ya. Lui, Pak Arif nanya sama Lui dulu, Lui, nyalakan Ya, kameramu, Pak. Oke, Wi. Tadi kita kan banyak cerita dan ilmunya itu banyak banget loh soal demokrasi liberal. Nanti Zia juga mungkin bisa menambahkan ya. Demokrasi liberal itu bicara tentang konstituan tuh. Lui, dimatiin dulu boleh, Lui. Ya, Pak. Ya, kamu nyalakan kamera aja. Ya, soalnya suaranya storing ya. Demokrasi liberal itu ada konstituante yang katanya mengancam. Dewan Konstituante mengancam kesatuan negara. Waduh. Kok bisa ya? Wi, kamu tahu nggak Dewan Konstituante itu apa, Wi? Sebentar, Pak. Bentar ya. Masa nggak tahu ya? Dewan Konstituante itu artinya adalah MPR, DPR yang sekarang itu namanya Dewan Konstituante. Dulu namanya Dewan Konstituante. Katanya mengancam kesatuan, ya. Tapi Pak Arif nggak nanya itulah. Takutnya Lui nanti, aduh susah Pak, yang gampang-gampang ada Pak. Ya udah. Sekarang pertanyaan gampangnya adalah, Wi, yang nempel di kepalamu itu tentang presentasi kita hari ini itu yang nempel di pikiranmu itu apa, Wi? Apa ya? Apa ya? Wi, suaramu lucu sekali. Yang jelas, Wi, berdiri tegap. Nah, gitu, ya. Apa, Wi? PPT-nya dari teman-teman yang dari kelompok 1 boleh di-share di grup ya, biar teman-teman juga bisa baca, sehingga nanti ketika ditanya dia bisa juga. Ya, yang nempel itu kan yang kamu baca tadi, masa nggak nempel sih yang kamu baca? Ya kan saya cuma baca doang, Pak. Ya berusahalah, membaca itu harus juga sebisa mungkin untuk paham. Itu ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika MAN 21 Jakarta. Nah, Pak Arif lewat dulu, Pak Arif mau ke Fadil, nyalakan kameramu, Dil. Fadil. Oke. Fadil siap ya? Fadil, teman-teman dan juga semuanya ya. Siap nih, pertanyaan Pak Arif adalah apa yang nempel di benakmu ya dari apa yang sudah kamu presentasikan? Poin apa yang kamu tertarik betul, yang nempel, yang masih membekas di pikiran kita, pikiran kamu, Dil, terutama Dil. Apa, Dil? Ya, Dil, pasti bisa ya, karena belajar sejarah itu gampang. Belajar sejarah itu adalah menganalisis, mengingat, ya, mengaitkan satu peristiwa terhadap peristiwa yang lain. Ya. Zia, ini pada belum jawab, Zia, gimana Zia?
Kita bahas dikit-dikit aja kali ya, Pak. Ya Mungkin udah, coba Zia apa Zia yang mau yang kira-kira menarik untuk diangkat apa kira-kira Zia? ini kalau yang menurut saya yang menarik dari sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia nih pada masa demokrasi liberal. Saya juga baca dikit-dikit dari LKS dan juga sebenarnya sistem pelajaran era demokrasi di Indonesia ini tuh udah diulang-ulang dari SMP ya, kalau nggak salah di pelajaran IPS itu udah sering dibahas banget nih era-era seperti ini. Sebenarnya di pelajaran sejarah Indonesia ini cuman diulang aja sama diperdalam aja gitu. Nah, yang membuat sebenarnya menarik di sini menurut saya adalah sebenarnya kejadian banyaknya partai yang liberal ini kan akhirnya kayak perwakilan atau representatif gitu kan. Jadi sebenarnya menggambarkan politik sekarang juga sih di Indonesia. Maksudnya banyak yang ya udah cuman mikirin bagian kursi untuk partainya masing-masing gitu kan. Terus di sini juga kabinetnya berganti hampir setiap setahun sekali. Kabinetnya berganti. Nah, padahal normalnya itu kalau kita lihat zaman sekarang itu 5 tahun ya kabinet. Nah, kenapa menjadi permasalahan di negara kita? Karena membuat satu kabinet ataupun dia menjalankan program-program mereka itu kan nggak segampang itu terlalu singkat gitu untuk mereka. Nggak cukup waktunya. Ya, terus contohnya deh kayak OSIS gitu kan nggak mereka punya program jangka panjang, jangka pendek, ya apalagi sebuah kabinet Arif suka mengaitkan sejarah sama kenyataan kita itu suka. Lanjut, OSIS ya, OSIS banget ini. Nggak apa-apa. Jadi maksudnya mereka tuh yang bikin mungkin masyarakat Indonesia pada masa itu bingung itu ya seperti itu kan pasti ada kebijakan jangka pendek dan jangka panjang belum terlaksana sudah diganti dan selanjutnya. Nah, terus di sini yang bahkan dalam 9 tahun berlakunya era demokrasi liberal di Indonesia itu hampir 9 kali ganti kabinet. Wow. 7 kali. 7 kali ya, Pak? 7 kali ya. A, B, C, D, E, F, G, H. Ya. Iya benar. Ya. Sampai 7. Ya, Mas, teman-teman dan juga Sivita sampai 7 kali kita ganti-ganti kabinet. Terus dalam lanjut. Terus di sini juga yang menarik adalah banyak pergerakan atau perubahan gitu wacana di bidang perkembangan ekonomi gitu. Salah satunya ada kebijakan Gunting Syafarudin, terus sistem ekonomi gerakan Banteng, terus juga nasionalise de Javas Bank, terus ada sistem ekonomi Alibaba, ada sekitar 7 kebijakan persetujuan finansial ekonomi gitu. Ya. Diborong habis ya. Materinya habis. Enggak Pak, itu saya nyingkat doang. Teman-teman materinya habis sama dia. Tega banget dia. Ya sekarang kasih kesempatan dulu. Oke, itu banyak. Tapi yang sisi menarik yang menarik banget dari 9 tahun itu apa? Yang menurut dia itu yang paling menarik banget itu apa? Yang mungkin bisa kita jadikan satu diskusi. Kalau menurut saya sih itu sih Pak, yang menurut saya paling menarik itu ya persaingan antara 5 atau 4 partai besar ya. Kayak zaman dulu masih ada PKI kan Pak? Ada, ya nomor 4 besar dia. 4 ya? 4 atau 5 sih partainya? Ya kalau yang 4 besar ya itu termasuk di dalamnya PKI. PKI yang keempat PKI. PKI, Masyumi, PNI dan NU kalau nggak salah. Ya. Nah itu iya awalnya aja masih 4 partai aja itu udah mulai kelihatan egoismenya, mulai kelihatan mau jabatan gitu Pak. Jadi kita ambil poinnya egoisme tuh ya. Tahun 50 sampai 59. Nggak apa-apa kita ambil sesuatu yang lekat banget sama keseharian kita ya. Ada egoisme teman. Di situ juga ada egoisme tahun 50 sampai 59. Sampai Soekarno-Hatta pecah itu kan juga ada egoisme ya. Ya kita kasih kesempatan dulu nih, kayaknya mereka udah pada mulai dapat poinnya nih ya. Kelompok dulu nih, kelompok dulu. Hamnah. Gimana kalau kita tanya Hamnah? Sia? Iya Pak. Nah, pasti ada poinnya. Hamnah, coba poinnya apa sih kalau dari Hamnah sendiri? Maksudnya?
Ya, poin penting dari obrolan kita ini tahun 50 sampai 59 yang paling menarik banget menurut Hamna itu apa? Apa ya? Mungkin pemilu pertamanya itu, Pak. Kan karena lagi nggak stabil. Tahun Kayaknya 55 ya. tahun ini tuh pula yang nggak stabil, banyak pergantian. Undang-undangnya juga belum tetap kan, masih yang sementara. Terus udah berusaha pemilu pertama kan yang waktu itu nggak jadi, akhirnya terlaksana di periode ini. Di kabinetnya siapa ya di situ ya? Kalau pemilu 55 itu di kabinetnya siapa di situ? Ada catatannya nggak di situ, Hamna? Tadi ada di periodenya Burhanuddin Harahap kalau nggak salah. Burhanuddin Harahap ya. Oke. Ya, ada lagi nggak Hamna? Jadi Hamna melihat pada pelaksanaan atau terselenggaranya pemilu 1955. Mas Bro ya, teman-teman dan juga seluruh sivitas. Keren sekali karena kita pemilu ya, Zia. Pemilu kita yang pertama ini adalah tahun 55 ya. Pertama banget paling demokratis itu tahun 55. Jadi poin banget itu. Kalau misalnya kita bicara pemilu 55, wow ya. Tapi di era itu sudah terjadi friksi ya. Tahun 56 Hatta mengajukan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden. Wow, itu yang terjadi ya. Oke, mungkin ada yang mau tanya dulu Zia, siapa Zia dari kelompok lain? Nah, teman-teman ada yang mau nanya nggak? Tadi ada yang angkat tangan tadi? Ada yang angkat tangan nggak sih? Dari kelompok 2, 3 mungkin. Tadi ada yang angkat tangan siapa tadi? Nggak ada. Yuda mau nanya Yud. Kagak, Pak. Yes. Ada Yud. Yuda mau nanya nggak Yud? Kagak, Pak, kagak, jelas-jelas. Wis mantap. Apa kira-kira yang mau kamu sampaikan barangkali Yuda? Masukan, pendapat, penilaian, menilai kelompok juga boleh. Nggak ada, Pak, nggak ada. Udah Nggak ada. bagus. Bagus. Cari aman ya. Ngomong gitu Yud, nggak apa-apa Yud. Ya menyampaikan pendapat, menilai orang kan nggak apa-apa, boleh ya. Untuk kasih masukan. Ya. Nanti kalau ada Yud ya kasih ya. Kasih apaan, Pak? Kasih masukan, kritikan, pertanyaan gitu. Kita kelompok nih kalau maju, coba kelompok maju tapi nggak ada yang nanya. Kamu sedih nggak Yud? Enggak, Pak. Enggak ya, malah seneng ya Yud ya. Enggak boleh gitu. Zia, di syuting di Amerika nih Zia. Apa, Pak? Kameramu lagi nongol nih, gede banget. Parah, makan. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika FAN 21 Jakarta. Kelompoknya Fadil yang belum ditanya siapa ya? Dava mana Dava? Iya, Pak. Nyalakan kameramu, Pak. Tadi juga belum ada yang ditanya ya. Pak, gimana pendapat kamu Pak tentang presentasi demokrasi liberal? Coba itu dikembalikan itunya apa? PPT-nya dari halaman 1 kayak biar judulnya enak. Ya, di halaman 1 ya. Indonesia pada masa demokrasi liberal. Apa poin yang kamu tangkap Dava dari presentasi kamu hari ini? Ayo Dava, kamu pasti bisa, semuanya bisa ya. Membaca kembali dan kemudian mengungkapkan kembali. Levelnya SMA itu ya harus sudah mampu untuk mengungkap ya apa yang sudah dibaca ya. Pasti ada poin, kita baca nggak mungkin nggak ada poin ya. Dava coba Dava. Pembubaran konstituan itu bukan, Pak?
Oh, boleh. Kenapa Dewan Konstituan itu harus dibubarkan? Karena What do saat you think? memusyawarahkan kepada datang Pak itunya Pak. Gimana Pak? Nggak jelas. Dapat bisa diulang? Kenapa Dewan Konstituan itu dibubarkan? Apa Pak? Saat pemungutan suara tidak saat pemungutan suara Ya. para oknum anggota Dewan Konstituan banyak yang tidak hadir Oh. sampai pemungutan 3 kali apa ya? Ya. Oke. Justru pada saat pemungutan suara Dewan anggota ya, anggota Dewan Konstituan itu tidak hadir. Ya ini masalah. Nggak masalah kalau apa? Kalau memenuhi quorum. Quorum itu apa? Quorum itu artinya adalah syarat minimal sesuatu keputusan itu bisa disetujui, itu namanya quorum. Nah kalau nggak hadir gimana nih? Dewan Konstituan itu udah dibayar sama rakyat nggak hadir. Kalau hadir tidur, ya enggak? Makanya ketika belajar kita juga tidak dianjurkan ya, tidak diajarkan untuk tidur. Karena apa? Karena ini menyangkut tanggung jawab. Belajar itu dari zaman sekarang. Bisa nggak sih saya amanah? Bisa sih saya mencatat ketika ditanya saya bisa jawab. Coba anggota DPR nomor 200, tolong dijawab. Ini ada pertanyaan dari rakyat soal apa? Proyek. Aduh, saya nggak bisa, saya nggak tahu. Wah kan nggak bisa kayak gitu. Ya, itu gunanya belajar. Jadi bukan apa-apa dalam rangka untuk menyiapkan diri kita. Betul nggak? Zia apa? Belajar itu adalah dalam rangka untuk menyiapkan diri kita. Betul ya Zia ya? Betul, Pak. Betul banget ya. Jadi Pak Ari dibantu sama Zia. Nanti kalau yang ada yang mau bantu juga boleh ya. Nanti gantian. Ya kalau enggak ya Zia terus jadinya. Ya. Jadi co-host tetap nanti ya Zia. Nah, nanti kalau ada yang mau daftar silahkan ya untuk menjadi co-host tetap ya. Mudah-mudahan tidak ada co-host tetap ya. Nanti ganti-ganti. Kalau nggak ada yang mau menggantikan baru ya. Terus. Baik teman-teman, ada pertanyaan? Dari yang lain barangkali? Dari kelompok silakan, ada yang mau tanya? Ya. Atau ada yang mungkin mau didiskusikan? Saya kira beberapa poin menarik itu tadi sudah disampaikan. Soal Dewan Konstituan itu menarik ya. Soal pemilu 55 menarik. Sekarang Pak Arif mau kasih pertanyaan nih. Kuisnya, siapa yang bisa jawab nih? Siapa yang bisa jawab ya? Siap ya? Sebutkan. Dia ikut nggak? Ikut boleh, dia ikut. Dia sebagai peserta sekarang. Siapakah yang bisa menyebutkan? Dia kasih nilai 97 sekarang. Yang bisa betul semua, langsung jawab ya. Angkat tangan dulu. Angkat tangannya di mana Pak? Cari di bawah. Angkat tangan ya. Siap. Siapakah sebutkan 4 partai dalam pemilu 55. Angkat tangan. Ayo, siapa yang bisa? Ayo. Aduh susah amat sih Pak. Zia, oke Zia. Ya. Saya udah jawab, Pak. Itu di awal. Lagi kaosnya lagi. Coba Zia apa aja Zia? PNI, Masyumi, PKI, Nahdlatul Ulama. Ya betul, 97. Aduh, gede banget. Zia lagi. Ya, coba pertanyaan lagi ya. Siapa yang bisa jawab? Zia nggak ikut sekarang. Zia nggak ikut ya. Sekarang pertanyaannya susah banget ini. Yang cepat menjawab dia pintar. Siap? Sebutkan isi dari dekret Presiden 5 Juli 59. Saya Pak. Siapa ini? Siapa? Yuda ya? Mana nyalakan kamera? Pak Sultan. Sultan, Abdullah Sultan, nyalakan.
Tonton. Apa aja, Ton? Pembubaran konstituan terus berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Terus akan dibentuknya MPR, Pak. MPRS dan DPAS. Ya, bolehlah ya. Kita betulkan dulu. Hari ini Abdullah Sultan dapat nilai 97. Wah, sama dong Pak Amazia. Ya, tapi artinya kan banyak yang dinilai ya. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika BAN 21 Jakarta. Oke. Ada yang mau, ya ada lagi nggak? Mungkin teman-teman ada yang mau menyampaikan sesuatu barangkali? Kritikan, saran, dan seterusnya. Cukup waktu gimana? 30. Habis ini pelajaran siapa? Habis ini, aduh saya lupa ya, bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Sosio kalau nggak salah. Oh iya, sosio. Hari ini Selasa sosio. Sosio sih ya. Oke. Teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika, mudah-mudahan videonya bagus ya teman-teman. Dan juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Cuma Pak Arif sedang berusaha untuk beli yang lain ya. Maksudnya Zoom ya. Pak Arif ingin punya Zoom. Nanti cobalah tanya sama Pak Miko ya. Sia. Ada yang murah nggak Zoom-nya? 50 ya waktu itu ya? Ada nyewanya harian tapi Harian sehari 50. kalau nggak salah 20 ribuan. Sehari 20.000. Nggak Iya. jadi ya. Kirain sebulan 50, Pak Ari mau sebulan 50 tuh. Bulan 50 mah itu nyewa Netflix, Pak. Aduh, ya Allah. Ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Farah sehat, Farah? Farah sehat? Tadi kayaknya mau nyala, nggak jadi dia. Oke, teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika BAN 21 Jakarta. Demikian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika BAN 21 Jakarta. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan sampai lupa untuk absensi ya. Absensi ada di WA Group ya. Senantiasa apa yang dihadirkan mudah-mudahan memberikan inspirasi bagi teman-teman dan juga seluruh sivitas akademika BAN 21 Jakarta. Sampai jumpa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis hidup gosiro
Jomblo.